Suatu kali di satu padepokan, di satu perguruan, ada seorang guru yang sedang melatih murid-muridnya. Tidak hanya melatih keterampilan pengetahuan, olah otak, tidak hanya sekedar olah fisik, tetapi juga olah rohani. Semua ditujukan kepada satu hal, yaitu kedalaman rohani, relasi pribadi murid-murid tersebut dengan Allah yang memanggil mereka. Dalam satu kesempatan, ada kegiatan olah fisik yang begitu berat, sehingga banyak murid yang terluka dan mereka menjadi sakit karenanya. Satu hari ada kunjungan dari orang tua para murid. Kemudian setelah hampir waktu kunjungan selesai, sepasang orang tua datang kepada pemimpin rumah perguruan tersebut, lalu mengatakan demikian, "Guru, mungkin olah fisik yang guru berikan kepada mereka, para murid, itu terlampau berat, sehingga banyak di antara mereka yang sungguh kesakitan, mengalami luka, berdarah, dan juga mereka menderita karenanya. Apakah bisa diganti guru dengan latihan olah fisik yang lebih ringan?" Guru itu diam saja, lalu seorang murid yang dipercaya yang ada di sebelahnya berkata demikian, "Ada luka, ada penderitaan karena olah fisik yang keluar dari dalam diri kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, masuklah kebijaksanaan untuk mencapai pengetahuan rohani, relasi pribadi kita dengan Tuhan secara mendalam. Masuklah apa yang disebut dengan kebijaksanaan rohani." Saudara dan saudari yang terkasih, itulah yang dialami oleh Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Paulus berani masuk ke dalam situasi yang membuat tidak nyaman dirinya, di mana ia berhadapan dengan banyak orang, di mana ia berhadapan dengan orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Ia beradu pandangan, beradu pendapat, berargumentasi dengan mereka tentang keyakinan iman. Rasul Paulus memberanikan dirinya tertancap oleh duri-duri yang tajam orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki yang mempersoalkan pengharapan akan kebangkitan di antara orang mati. Tetapi yang bagus adalah Paulus ini begitu kuat dan tegar akan keyakinannya sampai-sampai ia tidak pernah takut akan dipenjara. Kekuatan dalam diri Rasul Paulus inilah yang kita sebut dengan kebijaksanaan rohani dalam ilustrasi cerita singkat tadi. Ada luka, ada sakit, ada derita, ada kekecewaan di dalamnya. Tetapi yang lebih mendalam adalah semua peristiwa tersebut mengantarkan kepada kebijaksanaan rohani, yaitu masuk ke dalam persatuan dengan Allah sendiri. Bersatu dengan Allah merupakan panggilan dasar kita sebagaimana doa Yesus pada Injil hari ini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Panggilan dasar untuk bersatu dengan Allah inilah yang kerap kali sulit dipahami oleh kita karena kita sudah terbiasa untuk bersatu bukan dengan Allah, tetapi bersatu dengan dunia. Saudara dan saudari terkasih, marilah pada kesempatan Ekaristi pagi hari ini kita renungkan bersama manakala ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang membuat kita memilih antara yang nyaman atau tidak nyaman, yang membuat kita bahagia atau masuk dalam kesedihan, yang membuat kita terluka atau menjadi bergembira karenanya. Kita mohon pada hari ini agar kita pun diberikan rahmat oleh Tuhan untuk lebih bijaksana, lebih dekat dengan Tuhan sendiri,
mempersatukan diri kita dengannya justru lewat kekecewaan, lewat kemarahan, lewat luka dan derita yang kerap kali kita rasakan. Kita percaya sebagai orang Kristiani, pada akhirnya tujuan akhir hidup kita yang sesungguhnya adalah bersatu dengan Allah sendiri, dan persatuan itu tidak dimulai nanti, tetapi dimulai saat ini, di mana kita hidup dalam hidup keseharian. Mari kita mohon rahmat roh pengertian kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus menerangi budi kita, agar kita mampu memahami ajaran Yesus sendiri, termasuk di dalamnya ketika kita menghadapi situasi penderitaan dan kesulitan, supaya kita diberikan kebijaksanaan rohani di dalam peristiwa tersebut. Mari kita hening sejenak.